Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Semangat? Alhamdulillah. Pembelajaran hari ini bersama dengan Ustazah Ita, ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan baca doa dan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran hari ini pada tema 2, persatuan dalam perbedaan, dan pada subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan, pada muatan IPA dan SPDP. Untuk muatan IPA yang kita pelajari adalah cara hewan menyesuaikan diri terhadap lingkungan, ya. Seperti halnya tumbuhan, hewan juga melakukan penyesuaian diri. Tujuannya adalah untuk mempertahankan hidup. Perbedaan jenis makanan yang ada pada setiap lingkungan mengakibatkan hewan memiliki struktur tubuh yang berbeda-beda, ya. Penyesuaian struktur atau alat tubuh hewan terhadap lingkungannya yang pertama adalah dari struktur giginya. Ada hewan pemakan daging atau disebut karnivor, tersusun atas gigi taring yang sangat tajam. Contohnya pada hewan kucing, harimau, buaya, dan ikan hiu. Ada hewan pemakan tumbuhan atau disebut dengan herbivor, atau susunan giginya terdiri atas gigi seri dan geraham. Contohnya sapi, kuda, dan kambing. Hewan pemakan daging dan tumbuhan atau omnivor memiliki gigi yang terdiri atas gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Contohnya tikus dan kera. Yang kedua adalah penyesuaian dari bentuk paruhnya. Ada paruh burung pemakan daging, cirinya kokoh, runcing, dan tajam, serta agak melengkung. Contohnya pada burung elang dan burung hantu. Paruh burung pemakan madu atau pengisap madu itu berbentuk kecil dan memanjang. Contohnya pada burung kolibri. Paruh burung pemakan ikan berbentuk panjang dan berkantong untuk membawa ikan. Contohnya burung pelikan dan burung bangau. Paruh burung pemakan biji berbentuk pendek, tebal, dan runcing. Contohnya burung pipit dan burung kenari. Paruh burung pemakan serangga berbentuk runcing dan agak panjang. Contohnya adalah burung pelatuk, ya, pemakan serangga. Dan yang terakhir adalah paruh unggas pemakan cacing. Itu bentuknya lebar dan memiliki struktur seperti sisir di bagian pangkal. Contohnya pada bebek dan juga angsa. Yang ketiga adalah dari bentuk kakinya. Ada yang dikenal dengan istilah kaki pencengkram. Itu untuk mencengkram mangsa. Contohnya burung elang dan burung hantu. Ada kaki pengais untuk mengais permukaan tanah, ya, untuk mencari makanan. Contohnya ayam. Kaki berenang untuk memudahkan berenang atau berjalan di lumpur. Contohnya burung pelikan, bebek, dan juga angsa. Ada kaki pemanjat untuk memanjat batang pohon. Contohnya burung pelatuk. Yang keempat adalah bentuk mulut, ya. Berdasarkan jenis makanannya ada mulut pengisap, contohnya kupu-kupu, ya. Kemudian mulut penusuk, contohnya nyamuk. Mulut penjilat, contohnya lalat dan lebah. Dan mulut penggigit, contohnya belalang dan juga semut. Dan yang kelima adalah lidah yang panjang dan lengket, digunakan untuk menangkap mangsanya yang berupa serangga, contohnya cicak, bunglon, dan juga landak semut. Selanjutnya adalah cara hewan beradaptasi pada kondisi lingkungan tertentu. Yang pertama, unta. Pada hewan unta itu terdapat rambut pada kelopak matanya, ya, untuk menghalangi debu masuk ke mata ketika berjalan di padang pasir. Selain itu, unta memiliki punuk yang berisi cadangan lemak dan juga memiliki telapak kaki yang lembut untuk berjalan di tanah yang berpasir. Beruang kutub, ya, memiliki rambut putih sebagai kamuflase agar tidak mudah terlihat oleh pemburu. Dan juga memiliki lapisan lemak di bawah kulit untuk bertahan di suhu yang dingin, karena beruang kutub hidup di daerah yang dingin di permukaan bumi, yaitu di kutub. Kelelawar memiliki kemampuan ekolokasi untuk mendeteksi mangsa, pemangsa, dan benda di sekitarnya dengan menggunakan pantulan bunyi. Burung hantu memiliki penglihatan dan pendengaran yang tajam dan peka untuk mencari mangsa pada malam hari.
Lumba-lumba dan paus muncul ke permukaan air untuk menghirup oksigen dan juga memiliki kemampuan ekolokasi. Selanjutnya, cara hewan yang beradaptasi untuk melindungi diri dari pemangsa. Jadi dari hewan-hewan ini juga beradaptasi untuk melindungi diri dari pemangsa. Contohnya cicak dan tokek itu memiliki perekat pada telapak kaki untuk merayap di dinding. Selain itu juga memiliki kemampuan autotomi atau memutuskan ekor. Bunglon memiliki kemampuan mimikri. Mimikri itu mengubah warna kulit sesuai kondisi lingkungan. Walang sangit mengeluarkan bau yang menyengat. Landak memiliki rambut seperti duri. Kalajengking memiliki sengat yang beracun di bagian ekor. Jika cumi-cumi menyemprotkan cairan berwarna hitam seperti tinta, ikan buntal memiliki kemampuan menggembungkan tubuh dan memiliki duri-duri yang beracun pada tubuhnya. Sedangkan terenggiling dan kaki seribu memiliki struktur kulit yang keras dan juga dapat menggulungkan diri. Untuk matan SPDP anak-anak masih kita pelajari tentang pola lantai pada tarian daerah ya. Untuk pertemuan hari ini, pola lantai pada tari piring. Tari piring merupakan kebudayaan suku Minangkabau di Sumatera Barat. Yang mana tari piring menceritakan tentang tahapan dalam budidaya tanaman padi yang melambangkan suasana gotong royong dan kerjasama di dalam masyarakat. Pola lantai dalam tari piring, yaitu ada pola lantai horizontal, itu berbentuk garis lintang, yang mana para penari berbaris melintang sesuai dengan gerakan tari. Pola lantai vertikal berbentuk garis bujur, para penari berbaris membujur sesuai dengan gerakan tari. Dan yang ketiga, pola lantai lingkaran, itu berbentuk garis lingkaran. Para penari berada pada posisi melingkar sesuai dengan gerakan tari. Jadi tari piring itu menggunakan 3 pola lantai ini. Ya, kita lihat gambarnya. Pola lantai horizontal. Ya, pola lantai horizontal itu berbentuk garis lintang. Ya, kemudian yang kedua pola lantai vertikal itu berbentuk garis bujur, dan yang ketiga pola lantai lingkaran. Berada posisi melingkar. Cukup anak-anak untuk pertemuan hari ini ya. Kita pelajari tentang adaptasi dari hewan dan juga pola lantai pada tari piring. Cukup. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Sudah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.